Dia ini sekarang bercandaan gue adalah dia batuk 2 juta. Lu bagi aja 24 jam, mungkin sehari ini dapat pendapatannya segitu gitu, 100-200 juta. Halo guys, ketemu lagi sama gue Patrick Effendi Jurnal. Ya, thank you yang udah subscribe YouTube gue. Kali ini di Bisnis Talk ini agak beda konsepnya. Kali ini gue ngajak orang penting. Baru-baru ini dia menjadi sangat penting di dunia perkriptoan. Karena buat yang udah nonton, gue udah jelasin tentang kalau gue ini lagi main bot kripto namanya Royal Q. Dan orang ini nih adalah orang ketiga di dunia yang akhirnya mendapatkan V6. V6 itu adalah level tertinggi di mana peringkatnya itu pokoknya bisa dapetin cuan yang tumpah-tumpah lah. Langsung aja kita ketemu sama Mr. Edric. Oke, teman-teman, halo guys ya. Salam kenal dari gue Edric Chang, teman-teman ya. Salam cuan. Kalau dia masih cuan. Dia tuh selalu pakai salam cuan gitu. Edric. Gue mau nanya aja sebel nih. Sebelum kita ngobrolin Royal Q segala macam. Sekarang lu sehari pendapatannya udah berapa dari Royal Q? Ya, puji Tuhan lah, ratusan juta. Bukan ribu ya, ratusan juta. 100, 200? Hampir 200. Pulang aja. Nyebelinnya ya guys ya. Dia ini sekarang bercandaan gue adalah dia batuk 2 juta. Lu bagi aja 24 jam, mungkin sehari ini dapat pendapatannya segitu gitu, 100-200 juta stabil. Yaudah, walaupun dengan berat gue melakukan podcast ini, tapi Drik, lu boleh jelasin dulu nggak? Mungkin pertamanya, kenapa lu memilih kripto dan kenapa lu memilih untuk main Royal Q ini? Kenapa gue memilih kripto ya? Karena itu nggak sengaja sebenarnya ya. Karena apa ya? Karena pandemi ya. Pandemi itu kita bingung gitu loh, ngapain ya? Di rumah ngapain gitu ya? Sedangkan usaha gue yang waktu lama itu, waktu itu omsetnya drop bro. Okay. Omsetnya itu drop 90-100%. Sehingga menyebabkan, waktu itu kan PPKM, PSBB segala macam ya. Gue di rumah, bingung. Ngapain di rumah? Ya kan, tabungan terkuras terus. Yoi. Ya kan. Mantap ya, makan tabungan. Makan tabungan, betul. Mantap, betul ya. Akhirnya gue milih-milih gitu loh. Apa yang bisa gue lakukan di rumah? Ada beberapa bidang, tapi gue milihnya kripto. Ya kan? Awalnya main kripto manual bro. Main koin micin. Iya, ini ikut-ikutan atau emang karena lu mendalami? Awalnya ikut-ikutan. Oke, siap. Gue dipaksa temen gue suruh beli koin micin. Depannya V lah, belakangnya T ya kan, masa disuruh ya. Gue taruh 500.000, jadi 2 juta. Wih, apa ini babi ngepet online ini ya? Ya kan? Gue mikir gila. Ini multiple money-nya gede banget kayak gini. The real gini. ngepet tuh ya? The real babi ngepet ini kan. Akhirnya mulai dari sono gue dalemin. Okay. Oh ternyata ada ladang emas gitu. Ladang emas tersembunyi yang gue bersyukur. Oh ternyata pandemi itu ada hikmahnya juga. Iya. Gue jadi menemukan ladang emas yang begitu besar. Yang dulu gue anti banget bro sama kripto. What is it? Oh, karena gue mikir, nggak mungkin lah orang kaya dari sana, apaan sih itu? Too good to be true lah ya. Too good to be true gitu. Asetnya juga yang kita pegang gitu kan. Dulu gue anti banget nih sama gitu-gituan. Pemikirannya ya gitulah dulu lah ya. Iya. Akhirnya pas gue dalamin, wah ternyata ladang emas ini. Akhirnya gue dalamin, main manual. Ya kan, main manual, nggak ngerti kripto gue bro. Baru ngerti kripto itu dari Februari ya. Februari tahun ini? Tahun ini. Baru belajar trading juga dari tahun ini gitu loh. Serius tahun ini Februari? Tahun ini, iya. Gila, jadi bener-bener baru. Ya, baru 6 bulan. Oke, ya. Terus? Akhirnya main manual ya, tahu sendiri Mei kemarin ya. Jebret. Mei abis tuh. Itu ya lumayan lah, hilang 1 Avanza lah. Oke. Di situ belajar. Ya kan? 1 Avanza yang Anda bisa dapetin 1 hari sekarang. Tapi di situ gue belajar. Ya jujur kesel juga gitu. Wah, gila kok begini ya ternyata. Oh, ternyata kripto itu begini. Volatile tinggi. Cepat kaya, tapi kalau kita nggak ngerti mainnya juga bisa cepat turun juga. Kalau kita nggak bisa nahan keserakahan segala macam. Iya. Nah, akhirnya waktu itu gue inget banget, gue iseng-iseng tuh ya. Gue ngomong ke temen gue, "Bro, ada nggak sih robot kripto?" Ya waktu itu mereka lagi main robot forex gitu ya. Gue ngomong iseng ke mereka, ya. Karena robot forex lagi happening juga ya. Lagi happening banget gitu loh. Ya, terus gue ngomong iseng-iseng, lu kapan nyiptain robot kripto? Aduh, ntar lah gitu. Akhirnya doa gue terjawab sama Tuhan.
diajak gua pakai Royal Q. Ya kan? Oh, lu berdasarkan ajakan juga berarti ya? Ajakan, ya ajakan. Awalnya gue mikir, ini gue mau nih, ini gue mau. Yes. Makanya gue langsung ambil, karena ini yang gue doakan dari dulu gitu. Ada ngasih robot kripto gitu kan? Karena gue lagi mendalami kripto ya. Akhirnya pas gue pakai Royal Q, gue cuma simpel mikir, yang gue utamakan paling pertama itu bukan profitnya, tapi aman atau enggak. Udah itu doang. Percuma lu profit gede tapi nggak aman gitu loh. Karena gue udah pernah kena robot-robotan gitu loh. Ya kan? Yang setor ke pihak ketiga atau ke perusahaan itu gue udah nggak mau lagi bro. Akhirnya gue pelajari Royal Q, intinya duitnya di Binance. Dan ini real trading. Jual belinya di Binance. Nah, Binance tersendiri, gue udah pelajari kripto kan. Itu exchanger terbesar nomor 1 di dunia. Nomor satu, bukan nomor 2, nomor 3. Nomor 1 dengan volume perdagangan paling tinggi paling gede sedunia. Yang lain itu mungkin cuma seberapa puluhnya Binance gitu loh ya. Nah akhirnya gue pelajari. Awalnya gue nggak mau ngajak orang. Karena gue mesti pelajari dulu gitu loh. Ini aman nggak? Ini kalau gue ngajak orang resiko terburuknya apa? Gitu loh. Ya kan? Gue pelajari sampai resiko terburuk-buruknya banget gitu loh. Gue mikir resiko terburuknya berarti kan kayak kemarin nih, tuh turut 50% gitu kan. Gue udah tahu resiko terburuknya, berarti ini very very low risk. Super low risk gitu loh. Ibaratnya kayak kita beli emas, harga emasnya lagi turun. Udah itu doang. Pilihannya ada di lu, mau lu keep atau lu mau jual. Betul. Gitu. Ya kalau lagi butuh duit, lu jual silakan. Tapi kalau lagi nggak butuh duit, simpan aja gitu kan. Toh yang kita mainkan di sini itu kan ibaratnya kayak kalau lu kayak saham ini kayak saham blue chipnya. Blue chip ya betul. Koin-koin yang berfundamental tinggi. Jadi nggak mungkin harga itu jadi nol. Bener-bener gue pelajari dulu, akhirnya ya gue jalankan. Sampai hari ini ya, wah nggak nyangka juga sih ya. Jadi lu main Royal Q itu kapan? Gua dari Juni. Ya. Berarti berapa hari itu kurang lebih sampai lu V6? 97 hari. 97 hari, 3 bulan lebih berarti ya? 3 bulan lebih udah V6. Dan lu V6 nomor 3 di dunia. Dan kebetulan tercepat. Tercepat? Gokil tuh. Gokil lah. Tapi ini penting, kenapa gue bilang ketiga terus itu jadi highlight yang penting. Karena berarti chance-nya itu masih gede banget. Berarti belum banyak orang yang melakukan ini juga kan? Belum. V6 baru ada 3 di dunia. Tuh, di dunia loh. Sedangkan kita udah berkembang, berapa bulan? Hampir 4 bulan di Indonesia, jalan 5 bulan lah, 5 bulan sekarang lah ya. Di dunia itu 6 bulan. Itu di 30 negara sekarang. Udah 30 negara? 30 negara dan hampir ada 300.000 pengguna. Dalam 6 bulan itu, amazing gitu loh. Kenceng banget gitu loh ya. Makanya gue pikir ini kesempatan yang luar biasa banget sih buat banyak orang yang di masa pandemi, ya kan, omsetnya lagi drop, kena PHK, usahanya lagi apa segala macam. Cobalah teliti Royal Q ini. Dan yang gue suka dari Royal Q itu adalah gue tahu reason dari botnya. Jadi strateginya apa yang dipakai segala macam. Gue tuh sebenarnya nggak tahu nih, correct me if I'm wrong. Gue tuh sebenarnya setelah mendalami Royal Q ini, gue malah nggak setuju kalau ini tuh dibilang bot. Gue lebih setuju ini dibilang automation. Karena itu hanya membantu kita gitu. Betul. Karena gue di trading sendiri, akhirnya gue jadi memperdalami si martingale ini. Dan yang strategi-strategi orang lain itu gue pelajarin, dia mainnya gimana sih gitu. Akhirnya gue jadi banyak belajar gitu. Betul. Nah, setelah teman-teman nanti pelajari Royal Q lebih dalam, pasti teman-teman akan lebih semangat lagi pakainya. Karena kenapa? Royal Q ini trades like ke pro gitu loh. Ya kan? Nanti kalau teman-teman mau lebih detail, nanti mungkin di YouTube-nya Bro Patrick kali ya. Ya. Gua akan berusaha menginterview orang-orang yang pinter-pinter nih untuk kasih kita insight. Nah, selama ini nih kalau lu ngajakin orang gitu atau lu memperkenalkan ini ke orang, kalau gua ini terus terang nggak pernah nih gua promo-promo kayak gini sampai bikin konten lah apa segala macem. Karena gua kan sebelumnya juga ada buat forex, gua main saham juga segala macem. Tapi gua tuh nggak pernah publish. Nah begitu gua publish, mungkin karena ini kripto, jadi seksi banget di mata-mata anak muda. Gila bro, cepet banget bro. Terus semua nanya. Gua bilang, perasaan dulu pas gua nawarin forex kagak ada men, susah bener gitu kan. Ternyata ini kripto mereka langsung suka gitu. Nah, tapi kan kalau kayak gini ceritanya kan jadi banyak yang FOMO nih. Banyak yang cuma ikut-ikutan doang gitu. Sama banyak yang ya mungkin karena tergiur dengan Bro Edric bisa 200 juta gitu kan. Akhirnya mereka nyemplung semua gitu kan. Nah, lu sendiri pada saat ngajak teman-teman ada nggak sih kayak financial thinkingnya untuk manajemen resikonya segala macam, lu kasih tahu nggak ke mereka? Gue selalu kasih tahu, gue selalu edukasi sih bahwa
lu kesini itu ibaratnya pasti ada resikonya gitu loh. Nah, resikonya apa? Yang tadi gue bilang, duit di Binance lu tapi ini ya. Resikonya ya lu lihat nanti aset lu yang di Binance itu berkurang puluhan %. Itu yang dinamakan floating loss. Gitu loh ya. Tapi floating loss kan bukan real loss. Kalau kita nggak jual. Yang tadi gue bilang masih belum ya. Masih belum gitu loh. Jadi ya di sini juga ngelatih mental kita gitu loh, bahwa ini berarti trading real, bukan tradingan gitu kan. Nggak mungkin trading itu untung terus, nggak mungkin. Nggak mungkin. Benar. Itu dewa banget gitu loh. Ya. Trading itu pasti ada floatingnya. Kalau nggak ada floating, cuannya dari mana? Ya kan? Seperti itu. Jadi kalau trading ada floating, ya tenang aja, santai aja. Apalagi perdagangan satu arah ya. Gue selalu bilang ke mereka kayak gitu. Kalau gua selalu main trading itu dengan uang yang memang udah gua sisihkan untuk investasi. Gitu. Jadi emang gue kepengen dapat gain dari hasil investment gue itu. Itu pertama. Kedua, yang membantu sekali dari Royal Q ini adalah karena gue sehari-hari tuh sibuk kerja. Dan kadang ya gue kerja di entertainment, gue sampai malam tuh masih kerja. Jadi gue nggak mungkin bisa ngeliatin gitu. Kadang-kadang luput. Jadi kadang-kadang kayak, lu, tadi pas turun gue malah tadi sempet turun. Malah mandi. Malah gue lagi kerja gitu. Ini udah naik lagi kayak gitu. Ini ngebantu banget gitu. Nah, tapi kalau penolakan ada nggak? Banyak. Apa biasanya yang bikin orang hesitate? Enggak gitu. Karena mereka kayak gue dulu. Masih anti. Pertama, mungkin anti kripto. Anti kripto. Ya. What is it? Kriptonya dulu ya? Iya, kriptonya dulu. Karena belum banyak yang ngerti tentang kripto kan. Iya. Terus kedua, udah denger robot gitu kan. Karena banyak. Ya, tubuh-tubuh. Karena mereka belum ngerti banget tentang Royal Q-nya gitu loh. Ya. Ketiga, banyak ya yang menggunakan robot ini sebagai kedok. Nah, itulah kenapa banyak yang skeptis. Kalau dari afiliasinya, dari program afiliasinya? Kalau dari program afiliasinya, nah gue jujur gue udah pernah kena di tempat-tempat yang begituan. Makanya gue nggak mau lagi jatuh di lubang yang sama kan. Jadi sebenarnya sistem afiliasi itu banyak banget yang bagus. Banyak juga yang menggunakan sistem itu sebagai kedok. Ya, atau bahasanya disebutnya money game. Nah, salah satu cara membedakannya adalah itu terjadi pada beban sistem atau enggak. Ada beban sistemnya nggak sih sebenarnya? Contohnya, perusahaan misalkan dapat $120. Dia ngeluarin 121, beban $1. Ya kan? Itu udah pasti money game. Iya, udah pasti pertanyaan. Kayak contohnya menjanjikan lu fixed income 1% tiap hari. Tapi income-nya dari mana? Fundamentalnya apa? Gitu loh. Kita nggak tahu kan. Nah, makanya di sini gue pelajari dulu. Oh, dia masuk $120, perusahaan cuma ngeluarin $84. Terus sisanya dari real trading, dari dana kita yang di Binance. Gue pelajari semua, bro. Baru gue mutus untuk gaspol. Karena gue pernah kena sebelumnya pengalaman, ya itu gue gunakan di sini supaya nggak jatuh lagi di lubang yang sama. Gitu sih. Gue pelajari, bener-bener pelajari lah. Ya, so far sih gue terasa terintimidasi juga sih, karena gue lagi ngurusin kerjaan sedikit, ternyata tuh tiba-tiba tung V2, V3, maksudnya prestasi banyak banget dari Palangkaraya, dari Bandung, dari mana-mana gitu ya. Itu tinggi banget gitu, banyak banget. Nah, yang gue suka dari Royal Q ini salah satunya adalah yaitu tadi yang Bro Edric bilang, ini tuh real trading gitu. Bitcoin beberapa hari ini lagi nyusruk ya. Lagi nyusruk dan gue merah-merahnya banyak banget, kebakarannya banyak banget gitu. Not stonks. Dan di situ gue tetap masih bisa make profit dengan diversifikasi koinnya, karena koinnya gue mainnya lumayan banyak ya, gue main 8 gitu. Jadi ada yang satu ngebantu yang lain gitu segala macam, yang lainnya floating, tapi sekarang ini udah mulai membaik ya. Betul. Ya buat yang mau tahu basic-basicnya bisa ke video gue, nanti gue kasih linknya. Tapi basically salah satu yang bikin gue mau tapi juga takut sebenarnya, Drik, adalah karena banyak orang yang ikut ini karena ngelihat nama gue. Nah, jadi kalau misalkan ada kerugian atau apa terus mereka nggak ngerti kan jadinya ntar nyalain gue kan gitu kan. Makanya gue selalu bilang disclaimer bahwa ini adalah sharing gue sebagai pengguna. Gue happy nih di saat kondisinya bagus, gue happy di saat kondisinya lagi nggak bagus, gue tetap happy gitu. Makanya gue ngajak gitu. Nah, gue ngeliat di Royal Q ini kayak gue kan nggak sedikit. Ada banyak yang memang di dunia sekarang gitu ya, semuanya tuh bisa kita bilang, gue nggak bilang influencer tapi gue bilang orang yang punya power untuk menginfluence orang lain gitu ya, untuk akhirnya tergiur untuk menggunakan Royal Q ini gitu.
Betul kan? Betul. Itu basically yang gue lakukan. Jadi DM gue tuh banyak nih masuk nih, nanya-nanya, kok ini apa sih? Pengen tahu, pengen belajar, dan akhirnya kita mencoba untuk sharing sebaik-baiknya. Tapi kan pasti ada yang kontra. Pasti. Iya kan? Iya. Ada yang kontra. Jadi kalau nggak salah beberapa hari yang lalu gue mulai baca. Contohnya ada seorang influencer ini yang kebetulan gue ikutin juga, gue baca. Dia tuh mempertanyakan nih, ayo kalau yang main Royal Q, trading robot nih sekarang lagi kondisi kayak gini nih, nyangkut atau cut loss? Mungkin pertanyaannya kan namanya juga tulisannya kan. Iya, nggak apa-apa. Jadi pertanyaannya, iya. Itu pertanyaannya ya. Nyangkut atau cut loss gitu, atau mungkin nyangkut atau cut loss nih, gitu kan. Oke, jadi gini guys ya, yang namanya trading real teman-teman, pasti ada floatingnya ya, apalagi yang menggunakan martingale strategy teman-teman ya. Jadi justru kita mengharapkan floating loss gitu loh, karena kenapa? Semakin ke bawah, kita akan beli averaging down gitu loh, beli di bawah. Nanti kalau marketnya rebound teman-teman semua, boleh tolong perhatikan chart ya, Bitcoin, BNB, apa segala macam. Nggak mungkin marketnya turun terus gitu loh, pasti ada naiknya dikit. Nah, ketika naik dikit ya itu udah kita baru ambil profit. Ya, justru gini teman-teman ya, today's floating loss is the future's profit. Betul. Artinya apa teman-teman semua? Santai aja. Betul. Kita bermain di spot market kok, bukan barah ya. Betul. Dan ini juga itu good to be true. Kita jadi orang juga harus dilatih untuk tidak serakah setiap hari harus dapat untung dadar gitu kan. Karena jadi makanya kita selalu kalau ngasih tahu orang itu adalah ada target keuntungan per hari, tapi juga ada per bulan kan. Betul. Jadi kita ngejarnya per bulan. Betul. Teman-teman jangan lihat, hari ini nggak dapat profit, hari ini nggak dapat, besok nggak dapat profit. Lihatlah sebulan gitu ya, berapa bulan gitu ya. Dan yang mau lihat di video gue juga ada gitu. Martingale ini adalah yang menyenangkan adalah kita tuh bisa mengira-ngira kira-kira ketahanan uang kita tuh berapa. Jadi kita disesuaikan sama keuangan kita gitu. Jadi kita tahu gimana cara mainnya gitu. Detailnya ada di video gue, dan juga nanti kalau misalkan ada zoom ya, bisa follow IG-nya Edric. IG lo apa bro? Edric Chang. Ya, dan IG gue juga Patrick Effendi. Nah, ini menarik nih. Kalau botnya ini begitu bagus kayak lu bilang, ya kan? Kau keren banget nih. Pertanyaan nih dari dia nih gitu. Terus buat apa pakai referral? Jadi kalau pola pikir dia tuh gini, kalau misalkan semuanya ini sebagus itu, kalau manusia udah tahu nih, udah punya aset yang segini bagus ya, pasti kan di-keep sendiri. Kenapa harus pakai referral? Kenapa harus dibagi-bagiin ke orang? Oke guys, jadi referral system itu udah digunakan oleh banyak industri teman-teman ya. Industri obat-obatan, saya nggak mau mention nama-namanya teman-teman, tapi udah banyak banget teman-teman ya. Bahkan industri insurance pun menggunakan referral teman-teman ya. Jadi kalau ada seorang influencer menanyakan hal ini, berarti dia bilang dong bahwa industri insurance itu nggak legit dong. Nah justru itu kita harus pertanyakan loh. Dia bilang nggak legitnya itu dari mana gitu loh. Bahkan perusahaan-perusahaan konvensional pun ya banyak menggunakan sistem referral. Aplikasi-aplikasi di luar sana, aplikasi-aplikasi besar yang saya pun nggak mau mention teman-teman. Teman-teman bisa cek sendiri ya. Sebarin referral dapat apa gitu ya. Banyak teman-teman ya. Jadi kita harus benar-benar mempelajari sesuatu sebelum kita mengucapkan sesuatu di status gitu ya. Atau nggak mungkin nanti kita bolehlah kapan-kapan kita podcast ya. Terus kita bahas lebih detail lah ya tentang industri networking atau nggak tentang robot Royal Q kali ya. Tapi menurut gue nggak apa-apa sih, maksudnya gue membela si influencer ini kalau menurut gue. Karena pertanyaan dia itu adalah pertanyaan yang sehari-hari juga ditanyain ke gue sama orang-orang yang nanya yang mau pakai ini gitu. Ini ada yang bagus. Nah kalau yang ini pertanyaannya bagus banget nih. Kalau memang bisa cuan pakai algoritma copy trade sendiri, ngapain share ke orang? Karena semakin banyak orang pakai, algoritma tradingnya jadi nggak efektif lagi nanti. Nah ini dia yang salah nih. Karena kalau ini gue juga beneran pengen tahu kalau ini. Kalau Royal Q itu kita itu berdasarkan parameter ya. Oke. Semua orang itu masuknya di waktu yang berbeda, benar ya? Betul. Jadi semua orang itu masuknya di harga yang berbeda. Iya betul. Ya? Harga mungkin berbeda, koin yang berbeda. Betul. Harga berbeda, koin berbeda. Ya karena waktu yang masuknya nggak sama gitu ya. Kecuali mereka barengan jebret gitu kan, mungkin sama. Nah itu gue tuh kalau dibilang bot ini gue kurang berasa botnya sebenarnya. Kalau gue lebih menganggap ini tuh kayak automation. Jadi ini membantu gue untuk bikin settingan gue supaya meringankan gue supaya gue nggak harus buy sell sendiri gitu loh setiap hari. Nah itu mungkin nih ya yang dimaksud sama bro itu. Nanti ketahuan dong ya, atau sis itu mungkin ya. Bro atau sis gitu ya. Pokoknya influencer lah ya. Bisa bro, bisa sis teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa menduga-duga sendiri nanti ya.
Jadi mungkin yang maksud itu mungkin yang berdasarkan volume base kali ya. Iya. Nah kalau volume base itu gue setuju sama omongan dia. Kalau royalty volume base itu bakal ambiar. Iya. Ya, karena kenapa volume base itu teman-teman? Misalkan teman-teman beli Bitcoin harga 30.000, jual 30.100, Ya. itu semakin banyak orang yang ngambil di harga itu kan nggak akan terpenuhi gitu loh, karena ada banyak yang ngambil, ya. Terus atau mungkin yang dimaksud bro itu yang arbitrage kali ya. Kalau arbitrage itu kan per batch gitu ya segala macam gitu ya. Nah, tapi intinya itu di royalty itu beda gitu loh ya. Dia itu berdasarkan parameter ya. Waktu orang beli koin tersebut itu beda-beda dan nggak semua orang itu beli koin yang sama gitu loh. Dan settingan orang-orangnya juga beda gitu loh ya. Tergantung kita mengikuti copy trading siapa. Betul. Nah, bro sendiri copy trade atau setting sendiri? Gue setting sendiri. Setting sendiri ya? Sendiri. Karena dari penjelasan Martin Gale itu, dari yang gue pelajarin dari Martin Gale itu, waktu gue mencoba beberapa settingan copy trade tuh gue malah nggak ngerti. Jadi gue seneng pengen mempelajari, tapi sementara gue pakai copy trade, pakai settingan gue sendiri dulu. Nah, oke. Nah, makanya mungkin Dan hasilnya bener beda. Hasilnya bener beda. Betul. Jadi ada teman-teman yang masuk tradingnya angkanya itu lebih kecil dari gue, hasilnya lebih cepat dan lebih gede. Betul. Ada juga. Semua kita bisa atur di sini gitu Yes. loh ya. Nah, makanya mungkin influencer ini wah, kayaknya bagusan kita podcast terbuka aja deh ya. Podcast terbuka nanti ya mungkin kita akan kasih tahu bro tentang robot ini biar bro lebih tahu lebih detail gitu ya. Iya. Dan ya kita podcast terbukanya pun ya kita ngomong biologik aja gitu loh. Jangan baper-baperan juga gitu ya. Enggak lah kalau baper lah. Ya. Tapi ini buat gue penting karena menurut gue ya setiap kali ada pro dan kontra itu harus diselesaikan. Kalau apalagi kalau inti dari obrolannya adalah sesuatu yang knowledge base. Betul, ya kan? betul. Gitu. Kayak gua itu kenapa gue bikin video ini pertama adalah karena gue kalau ditanya orang gue bingung gimana ngejawabnya gitu. Dan pertanyaan-pertanyaan ini justru malah gue butuhin malah gitu. Karena dari pertanyaan ini gue bisa dapetin jawaban yang valid. Ya. Gitu kan. Dan kalaupun ada argumennya bisa jadi argumen yang valid gitu. Betul. Ya kan? So, ini terbuka buat siapapun sih menurut gua. Kalau misalkan ada yang mau bertanya, bisa DM ke gua atau Bro Edric. Kalau perlu ada influencer atau segala macam untuk kita kolaborasi, untuk gua istilahnya fasilitasi untuk bikin podcast bareng, mau ya Bro ya? Boleh. Santai kan? Santai. Nah, itu karena itu akan menjadi edukasi yang keren banget gitu. Untuk semuanya sih, nggak cuma untuk Royal Q ini kan. Ya, untuk gitu. Oke, kurang lebih sih itu sih. Nah tapi gue lu kan ngomong masalah keamanan apa segala macam. Kalau legalnya kan pasti ini tidak di bawah JK karena ini perusahaan luar negeri gitu kan. Iya. Nah, segampang apa sih itu kalau misalkan lu dapat nih kayak sekarang lu dapat 200 juta setiap hari gitu. Segampang apa lu narik duitnya? Gimana kalau gua coba transfer aja ke lu sekarang, bro? Here comes the money, here comes the money. Here we go. Nah, itu maksud saya. Coba. Nanti kita jadiin giveaway ya gimana? Sebentar, Bro. Aduh, ini gua mau lihat duitnya berapa, Bro? Mau lihat duitnya? Duitnya boleh? Boleh nih. Ya Allah, itu Kemarin dapat 8.300 sekian. Sempat sebelumnya 4.000 ya. 5.000 dolar ya. Dolar. Ini baru akun pertama. Akun kedua gua. Tadi udah lupa dong, tadi hilang Avanza udah lupa dong. Udah lupa. Udah nggak. Waduh, ini serius nih Bro? Ini serius ya? Lu mau transfer gua? Boleh ya. Aduh, ini, ya kan? Aduh, biasanya. Jadi kita transfernya kemana nih? Nih, gua WhatsApp ini gua ya. Nggak, lu pasti address lihat. gua. Itu aja. Address gua nih, Iya, gua itu copy, dikasih lihat aja. gua WhatsApp ke lu. Nggak usah, gua scan aja. Oh iya betul. Udah canggih, Bro. Oh ya maaf lupa bisa Ya. di-scan. Maaf saya Bentar norak. ya. Ini kita scan dulu, oke. Ya kan? Siapa gua yang ngajakin dia ngonten, gua dikasih duit, gila lu. Ya iyalah, gila lu. Orang kalau pendapatannya 200 juta sehari. Kan gua bilang tadi nafasnya aja duit. Nggak mikir bagi-bagi duitnya nggak? Berarti kita bagi sama kayak Royal, Ini. gabung di Royal Q aja. Yoi. $120, oke. Nah, Gimana Bro? $120. Nggak tahu, males pengen beli truk. Kan 8.000 tadi sehari. Mau 8.000? Masa kasih cuma 120 Bro? Ini mau giveaway atau malak ini, Bro? Ini serius cuma dikasih 120? $120, Bro. Ya Tuhan, kaya tetap Cina ya. Cina. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa lah ya. Karena uangnya terlalu kecil, cuma dikasih 120. Kalau 120 gue juga punya Bro. Oh gitu? Ya udah gini deh, 120 dari Boy Edric
akan gua bagi-bagikan giveaway buat orang-orang yang subscribe dan orang yang komen di bawah. Dan kalau misalkan kalian ikut, di bawah ini nanti ada nomor WhatsApp yang bisa kalian hubungin. Kalau mau ikut, kalian bisa hubungin nomor itu untuk dapat referral code kita. Nah, langsung. Ya. Oh iya 120. Makasih ya. Siap. Makasih. Karena baru WD, itu kayak bro. orang kaya ngasih pengemis gitu kan. Baru WD soalnya, bro. Cepean. Tadi, bro. Oh iya. Baru WD. WD-nya banyak ya. Ya paling kan lu traktir gua makan lah abis ini. Boleh. Ayo kita makan. Ampun. Kita makan. 200 juta sehari masih pelit aja. Oke guys, thank you banget bro. Ya, siap. Gua akan terus membawakan Business Talks ini, nggak cuman Royal Q, ini kebetulan euforia gua lagi Royal Q. Sekali lagi disclaimer, ini bukan endorse dari Royal Q ya. Ini gue bukan mengendorse Royal Q karena gue tidak dibayar oleh Royal Q, tapi gue ini adalah sharing dari dari pengalaman gue yang sangat excited menggunakan Royal Q. Oke, thank you sekali lagi Wedrick. Jangan lupa please like, share, and subscribe, dan kita ketemu lagi di vlog-vlog gue selanjutnya. Thank you guys. Thank you.